Oke, halo semuanya, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif Habis Nonton Film dari Langit Musik dan Maxstream. Maxstream, yes. Oke, Yes. silakan lanjutkan, Ray. Oh, halo semuanya, selamat datang, selamat sore ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Iya. ada gua, Ray, dan di sebelah saya ada Kak Upi. Bakal nemenin kalian ya untuk ngomongin rekomendasi dan hal yang seru-seru yang berkaitan dengan tontonan. Tentunya. Ya. Kenapa tontonan? Ya, karena kita dari habis nonton film. Bukan maksudnya. Kenapa tontonan? Karena Ya tontonan banyak sih. karena series dan film gitu. Iklan juga boleh. Yes, betul. Gitu. Pertandingan sepak bola. Boleh. Jadi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Ya. kita sih tadi udah ngepost ya di Twitter kita di @habisnontonfilm kalau Yes. kita bakal bahas soal film-film yang jadi trendsetter. Apa tuh trendsetter? Nanti aja kita bahas hot topic dulu. Yes, betul. Oke. Jadi hot topic di minggu ini nih. Ya, paling Ada apa panas aja nih, ya. Ya, sudah tayang film-film untuk liburan keluarga ya. Ini semacam ini ya, berita yang berjalan di bawah gitu. Oh ya, running text di sini. Running text. Nggak ada tapi ya. Ini Iya. kita bacain gitu. Enggak ada. Ada yang kartun. orbit. Oke. Kartun atau animasi bilangnya ya. Ah, Dari Disney Pixar. film Yes. animasi Pixar. Yang kangen sama film Pixar di bioskop sih. Ini kayaknya baru lagi ya. Karena kan kalau beberapa tahun yang lalu Di OTT semua kan? kebanyakan straight to OTT karena you know it lah gitu. Iya, karena Ada something. Negeri Api Menyerang. Waduh, Iya. enggak. Iya. Elemental Forces of Nature judulnya ya. Iya, kalau di Indonesia, kalau globalnya elemental doang ya. Iya, Kenapa lebih panjang ya? karena harus diperjelas. Elemen tuh maksud dari filmnya apa gitu. Iya. Sosok karakternya tuh merupakan bentuk dari personifikasi berarti ya. Mm-mm. Personifikasi dari Forces of Nature tuh. Jadi apa? Elemen-elemen alam. Api, air, tanah, dan udara. Iya, Ini gitu. kayak Avatar juga ya. Tapi beneran, ini gua yang udah nonton ya. Gua Ya. suka banget. Suka ya? Suka banget. Dengar-dengar Kak Upi nonton tuh sekeluarga ya? Keluarga gua. Ya, keluarga seneng nggak? Seneng Pas nonton? banget. Ketawa-ketawa gitu. Ini tuh spesifik experience lu akan lebih baik kalau lu anak IPA. Nggak cuma anak IPA ya, tapi Into science lah ya. anak IPA yang tertarik atau orang yang Orang-orang tertarik yang suka sama science. ilmu alam. Ilmu alam ya, spesifik ilmu alam iya, ya. spesifik ilmu. Kenapa tuh? Karena elemen-elemen ini dimainin banget kayak api ketemu air tuh bakal kayak gimana, terus Naif api dong. bisa melakukan apa. Naif gitu dong, loh. naif dong. Hah? Air dan api. Nah, ini nih film ini membuktikan kalau lagunya Naif tidak terlalu akurat. Oh gitu. Iya. Ternyata bisa nyatu gitu jadi maksudnya. Pokoknya di sini harus di sini ditonton disampaikan tuh kalau gimana elemen yang berbeda tuh bisa hidup secara harmoni tuh seperti apa. Harus ada yang dilakukan gitu. Gitu. Jadi menariknya di situ, dimana kota ini kan dihidupi 4 elemen ya, tapi salah satu nih si api ini nih susah kan untuk Iya. hidup harmoni sama yang lain. Bisa ngebakar, bisa bikin menguap gitu. Iya, padahal gitu dan ini romantis sih, Ray. Romantis. Karena ini kan diceritakan api dan air ini kan saling jatuh cinta ya. Tapi Oh. gimana sih caranya dia bergabung nih? Susah banget kan? I see. Sementara si api bisa bikin airnya menguap atau si air bisa bikin apinya mati. Iya, Jadi iya, betul. mereka nih bakal saling membunuh kalau misal bersatu. Wah. Tapi ya gimana kenapa romantis itu tuh menarik banget Ya. dan layar jadi biru. Kayak ini berarti ya salah satu tagline ojek online ya. Pasti Kenapa? ada jalan. Pasti. Saya tidak promosiin mereknya apa, Iya. tapi tagline aja. Tapi gitu. ini kita ngingetin aja kalau layarnya jadi biru. Iya. Gak apa-apa. Coba, iya. Gak apa-apa, tenang. Nah, Kita lanjut lagi ke film lain yang judul- kalau Kak Upi jadi nonton. iya dan Elemental itu udah tayang kemarin ya. Ya, hari Rabu ya, Iya. 21 Juni Dan 2023. yang tayang hari Rabu lagi ada apa aja? Ya, yang ini yang giliran gue nih yang udah Iya. nonton nih. Judulnya tuh tulisannya The Child deh, tapi bacanya The Child ya. Oh gitu ya. Ya, ini tuh film asal Korea yang genrenya action thriller. Minang. Enggak. On the Monday, chill day. Enggak. Bukan. Ya, ini action thriller seorang apa ya bilangnya? Keturunan Korea Filipin Oh. yang pengen nyari bapaknya karena pengen minta tolong. Tapi yang jadi highlight nih aktornya. Nah, jadi dia minta tolong. Dia mau nyari bapaknya di Korea buat mintain tolong. Mm-mm. Tapi pas dia ke Korea,
dia dikejar sama banyak pihak yang mengincar nyawanya dia. Salah satu pihak yang mengincar nyawa dia itu kayak seorang pembunuh bayaran yang Assassin misterius. gitu. Iya, heeh. Dengan apa? Dia dikasih nama, bukan dikasih nama sih, dikenal dengan codename Child. Oh. Child. Ini diperankan oleh Kim Seo Ho. Iya, ini tuh sempet sangat disukai di serial drakor Hometown Cha-Cha-Cha sampai akhirnya pas baru tamat ada skandal tapi akhirnya namanya dibersihkan karena sebuah accuse yang salah gitu ya, yang banyak betul. banyak apa kebohongan di balik skandal itu nggak taunya gitu. Jadi betul. orang-orang pada excited nih dia balik lagi akhirnya. Iya. Dan ini kalau nggak salah tuh debut pertama dia di film layar lebar. Kalau sebelumnya dia di series OTT. Iya. Ini dia langsung ke layar lebar. Jadi Hong Bangjang. Enggak ding. Waktu di OTT jadi Hong Bangjang. Jadi pembunuh misterius yang gue sih suka banget sama karakternya. Jadi tuh dia ganteng, nyentrik. Banyak orang yang bilang ini tuh kayak Joker campur sama James Bond gitu. Oh, James Bond. Jadi kayak dia mengklaim dirinya sebagai profesional gitu, dan dia kayak apa ya? Gelagat dia tuh di awal film sampai akhir tuh kayak ini kita nonton nih penuh tanda tanya, misterinya tuh dirapetin banget ya. Dan gayanya dia tuh nyentrik gitu, kayak ngunyah permen karet, minum. Oh, nyentrik ya. Gua besok mau yang Thailand. minum-minuman soda pakai yang cara-cara lama gitu. Cara-cara lama dengan cara yang elegan gitu, kayak pakai sedotan. Sedotannya tuh nggak tegak gluk-gluk gitu, nggak kayak seruput-seruput pelan-pelan gitu. Menarik lah. Pokoknya ini juga yang diantisipasi ya. Bahkan ini dia kan film asal Korea ya. Biasanya film Korea tuh nggak tentu tayang di banyak merek bioskop. Nah, baru kali ini tiba-tiba merek yang satunya ini juga tayang di sini gitu. Merek Romawi ya kalau bisa disebut iya, ya. Rame lah di situ. Nah, terus juga ada Home Foreign. Ini film horor dari Thailand. Dari Thailand. Yang pasti ada ya fansnya nih. Horor Thailand nih pasti ada nih penyukanya. Dan ini recommended banget buat kalian ya. Karena premis kita cepet aja premis. Itu kayak sekte pemuja. Iya, yang ada di rumah yang disewakan, rumah kontrakan gitu. Jadi ya gitulah, sial lah ya orang kontrak situ ya. Terus ada juga film terbaru dari Ben Affleck itu Hypnotic, dan thriller suspense gitu ya. Ini semua di hari Rabu, entah pokoknya di minggu ini. Tapi yang baru tayang hari ini, hari Kamis, pas banget film-film Indonesia tayang itu On Demand Day. Yes. Ini gue suka banget sih. Sama, gue juga suka. On Demand Day ini kesukaan kita nih waktu kita nonton. Kelarnya tuh bikin senyum-senyum. Terus kita jadi kenal sama orang Minang tuh seperti apa sih di desa terpencil itu ya. Nama desanya Sigiran. Dia di sebelah atau dekat sama Danau Maninjau ya. Iya. Bilangnya. Terus film satunya lagi aja kita langsung ya. Sosok ketiga. Iya. Ini juga apa ya, termasuk salah satu genre yang highly anticipated ya. Iya. Selain setan, ada tentang perselingkuhan juga gitu. Jadi sosok ketiga ya. Jadi kan kalau misalnya orang pacaran, orang ketiganya adalah setan. Ya. Tapi ini selingkuhan juga bisa dibilang setan. Iya. Jadi sempat rame di Twitter kayak memanfaatkan, wah ini premisnya cukup oke nih kayaknya nih gitu. Dan ini waktu press screening kalau nggak salah mereka ngundang-ngundang artis yang diselingkuhin gitu. Iya ya, bener ya. Jadi itu sempat rame ya. Dan Min tolong Min layarnya biru lagi Min. Iya. Dan itu ya film-film yang tayang di bioskop ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Oh iya, dan yang di OTT yang rame nih. Extraction 2. Om Chris ya. Chris Hemsworth ya. Bukan Chris Evans atau Chris Pratt atau Chris Pine. Banyak lah. Chris Hemsworth ya. Ini udah jadi sequel dari film. Dan seru banget katanya. Ya. Dan lu nonton di layar lebar, Ray. Ya, aduh, kebetulan dapat banyak yang iri pasti. Ya. Karena ada satu adegan kita sih masih memperdebatkan ya. Kita mengklaim ini long take-nya 10 menit, tapi ternyata secara total tuh 20 menitan. Wow. Jadi teman-teman Sobat Langit Musik bisa bayangin ada adegan action ya. Di long take itu shoot panjang tanpa ada cut ya. Jadi long take tuh istilahnya ini adegan nih seakan-akan tuh nggak putus-putus.
laju terus gitu, kameranya tuh kayak nggak Satu doang, kameranya satu doang gitu. Kayak ngikutin tokoh utamanya kemana, actionnya apa, berantemnya gimana, dia pindah ke ruangan yang mana, itu diikutin terus. Nah itu selama 20 menitan. Tapi katanya ada yang memperdebatkan itu, katanya ada cutnya sebenarnya tapi halus. Iya, betul. Jadi betul. Makanya menggunakan tadi kita ini bilang, ya, efek-efeknya TB Putra gitu. enggak gitu dong. Atau Zack King gitu. Waduh, enggak. Enggak ya, enggak gitu ya. Oke, itu silakan ya. Itu kalau yang film ya. Iya, kalau seriesnya ada Ini paling panas nih. minggu sebelumnya ada Black Mirror season 6 di Netflix, dan yang baru tayang kemarin itu Secret Invasion dari MCU. Iya, itu lebih terasa seperti spy thriller ya. Ya, espionase. Dan karakter utamanya di sini Nick Fury. Wah, ini fresh dari MCU ini, nggak terasa seperti film superhero, tapi lebih kayak mata-mata ngejar-ngejar teroris dan lain-lain. Tapi menariknya terorisnya alien, yaitu Skrulls. Dan alien yang bisa menyamar jadi siapa aja. Betul. Itu kayak apa ya? Resep panas untuk sebuah film atau series. Iya, lu bayangin spy itu ya. James Bond tapi musuhnya alien. Yang bisa menyamar jadi manusia yang wajahnya tuh kayak nggak bisa dibedain. Iya, gila. Itu kayak ini kalau misalnya todong-todongan pistol gitu, ini manusia atau bukan ya gitu. Ini muncul teman gue bukannya gitu. Iya, akan muncul keraguan yang wah. Dan menurut gue episode 1 strong banget sih. Strong lah kan endingnya. Iya, walaupun opening ininya waduh. Ini pakai AI ya. Iya. Aduh, ini masih banyak jadi perdebatan. Iya, opening. Betul. Opening atau ending? Opening. Iya. Nah, terus kita lanjut lagi ke poin anime. Ya. Anime sudah memasuki penghujung musim ya. Jadi ya, kalau kebanyakan di Jepang episode finale ya. Kalau di Jepang musim semi. Musim semi itu bentar lagi, sekitar 1-2 minggu dari sekarang. Jadi Jepang tuh ada 4 waktu perilisan anime ya. Berdasarkan musim. Iya, berdasarkan musim. Jadi untuk anime-anime musim semi tuh ini kemarin minggu lalu ya tamat ya, atau minggu ini ya tamat ya. Hari Minggu/Senin. Iya gitu. Jadi ada apa aja, Ray? Demon Slayer ya. Season 3 ya. Kimetsu no Yaiba. Season 3 atau arc apa? Swordsmith Village. arc. Oke. Ya. Terus ada sudah tamat. Dengan secara emosional tamat ya. Iya, silakan ditonton aja. Gue tuh agak kesel gini sih. Pas ending. Gue seneng. Tapi ngelihat di internet, ya banyak yang nge-spoiler gitu. Padahal spoilernya tuh apa ya? Hidangan yang sangat hangat gitu yang harus dirasakan sama para penonton. Langsung sendiri ya gitu. Tanpa terpotong-potong gitu. Jadi ini pesan hangatnya tuh sampai ke penonton. Asal jangan spoiler gitu. Iya, dan katanya ini scene emosionalnya itu nge-callback ke season 1. Iya, jadi emosional di season 1 ya. Di season 1 ada salah satu momen emosional dimasukin lagu. Kalau lagu itu POV-nya buat si kakaknya gitu. Kalau ini tuh kayak datang dari adiknya gitu. Jadi hubungan adik kakaknya tuh makin di apa ya? Ya di explore lah di endingnya gitu. Asal jangan salah ngira ya. Banyak banget cosplayer yang Iya. FOMO nganggep Tanjiro sama Nezuko tuh couple. Iya, padahal itu adik kakak. Gitu. Kalian itu tidak punya moral. Nah, terus anime lainnya? Anime slice of life atau romance komedi gitu. Ada Judul? Skip and Lover. Terus Kubo Won't Let Me Invisible, dan yang terakhir nih action yang menceritakan tentang ini Viking ya. Iya, Vikings Vinland Saga season 2 ya. Ini juga katanya tamat the best endingnya. Oke, terus kemarin juga sempet rame ada trailer dari film Sony dari Sony Spider-Man Universe ya. Yes, SMU. SMU. Sony Spider-Man Universe, SSMU. Ya, SSMU ya benar kan, kita sempat bercanda gitu kan. SSMU itu adalah Kraven the Hunter yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. ATJ, Anya Taylor-Joy. Enggak. Oh, bukan. Aaron Taylor Johnson. Iya. Sama-sama ATJ ya. Iya. Ini sebenarnya agak apa ya, membuat kita sebagai fans MCU, dia yang mainin karena dia sebelumnya sudah pernah jadi Quicksilver di Avenger Age of Ultron. Iya, benar sekali. Dan ini trailernya sangat brutal. Ya. Dan sepertinya filmnya akan R-rated ya, atau 17 tahun ke atas. Jadi silakan dilihat aja. Ya. Menarik sih. Jadi lucunya kita bercanda ya, kalau di YouTube bisa nih red band trailer istilahnya. Jadi kalau dia
kalau kalian sebagai penonton YouTube kurang dari 17 tahun nggak bisa lihat trailernya. Iya. Tapi kalau misalkan di sosmed yang ramah lingkungan, Iya, nggak ada tuh, nggak ada. adegan kasarnya tuh kayak dihilangkan gitu. Oh, seperti di Facebook. Iya, Facebook, Seperti di Instagram ya. Facebook, Instagram, TikTok tuh kayak dihilangin lah adegan Iya. yang paling kasarnya gitu. TikTok gue kalau masukin trailer ada darahnya dikit tuh langsung Iya kan, bener kan? waktu langsung dihapus konten gue. Waduh. Oke. Nah, terus itu tadi Craven the Hunter ya. Terus wah paling rame sih minggu lalu nih. Netflix Tudum. Kita sampai nggak tidur. Ya, nontonin. Dari jam 3:30 sampai jam 6 pagi ya. Ya, betul. Nonton live-nya ya, Betul, live betul, streaming dari Brazil. Ya, Netflix Tudum ini akhirnya ngasih banyak materi baru dari show-show-nya dia ya. Diumumin jadi kayak apa aja, Rey? Ada ini ya, Avatar The Last Airbender. First look-nya ya. Ini series yang berbeda dari filmnya ya. Ya. Min, biru lagi, Min. Jadi kalau dulu kan ada M. Night Shyamalan. Sama Satu Lion, film. iya, iya. Dan banyak yang nggak suka ya. Ya, banyak yang gak suka karena cara adaptasinya kayak gitu. Iya, karena kan ini kan terasa banget Asianya ya dari Seri. animasinya ya. Tapi film live actionnya tuh Agak sangat bule aktor-aktornya. Jadi pas series garapan Netflix ini munculin cast-nya, itu gue sangat seneng banget karena banyak elemen Asianya. Yes. Walaupun Sokka sangat bule juga ya. Sokka tetap bule ya. Gimana? Enggak, tapi kan digambarinnya dia orang ini kutub. Ya, betul. Kutub. Tapi Kataranya tuh kayak orang Mongol kan? Adik kakak kok beda ras ya? Ya, genetik lah. Iya, tapi pokoknya gue puas sih. Karena Engnya mirip banget. Ya. Menggemaskan ya. Terus apa lagi? Ada ini ya, Squid Game sudah reveal new cast ya. New cast untuk season 2. Squid Game season 2 atau Squid Game 2 ada cast baru 4 orang dan ada cast lamanya juga. 4 orang termasuk Udin. Mas Udin. Udin kayaknya. Gongyu ya. Gongyu. Oke. Dan ada juga yang ngomongin cast nggak cuman Squid Game 2, tapi juga ada Stranger Things season 5. Ya, ini seru banget. Siapa? Linda Hamilton ya? Lina Hamilton itu yang jadi Dulu karakter utama di Terminator ya. Sarah Connor. Iya, Sarah Connor. Join di Stranger Things tuh. Wow. Jangan-jangan bakal mati lagi. Biasanya kan case baru dikasih mati ya, dikasih ya, jadi kayak ini. Jadi ingat sama Eddie Manson ya. Oke, terus ada juga eksklusif behind the scene dari Rebel Moon. Ya. Itu film ini atau series. franchise terbaru. Ya. Film. Oh, film ya jatuh. Nakal film. Bukan series ya? Film. Bukan. Franchise terbaru dari Zack Snyder ya. Lord Zack Snyder ya. God Zack Snyder bukan. Waduh. Dan ini ya pemeran utamanya Sofia Boutella. Iya, itu yang jadi The Mummy yang bareng Tom Cruise ya. Iya, betul. Oke, terus ini yang paling gila sih. Ya. Trailer Opla atau tuh apa, Bang? One Piece live action. One Piece live action ya. Gue suka banget. Dan itu sempat dirilis juga reaction para aktornya ya, para cast-nya pas nonton Satu pertama hari kali. setelahnya. Iya, pas nonton trailernya untuk pertama kali. Aduh, gue suka banget sama Yang jadi Iñaki Godoy. Iya, yang jadi Luffy. Iñaki. Nama aktornya Inaki. Godoy. Ada Will of D-nya ya dia. Aduh. Sangat ini ya. Emosional ya. Dia punya kualitas-kualitas yang sangat Luffy. Yang sesuai sama tokoh utama di Iya, seriesnya sangat ya. Luffy. Jadi kayak infektif dia. Dia Bisa memberikan influence. infeksi energi ke sekitarnya. Oh, iya. Terus teman-temannya dia tuh kayak sayang gitu sama dia. Iya, Kayak, betul. anjir ini kapten banget nih. Gitu. Terus sama dia juga sangat care sama ininya, kayak dia yang ngomong gue seneng banget kalian teman-teman gue gitu-gitu. Yeah. Itu tuh sangat Luffy. Iya, betul. Jadi bodo amat nanti bagus apa enggak, gue akan tetap nonton untuk support Aktornya Iya, dan cast-nya. krunya. Iya. karena mereka terlihat banget sangat sayang dengan Mereka tuh project mengerjakannya tuh taruh hati mereka ke Iya. situ ya. Bayangin jadi Inaki itu bebannya ini banget loh, besar banget loh. Iya. Gila, itu fansnya tuh udah 20 tahun tuh. 20 tahun, 20 tahun lebih. 1000 chapter lebih Iya. dari komiknya ya maksudnya ya.
Ya, dari animasi juga udah 1000 chapter. Dan ini yang menarik 1000 adalah episode lebih. dia bikin animasinya ngambil bener-bener dari yang chapter awal. Iya. Nggak Arc- ngasal. arc pertama. Iya, nggak ngasal adaptasi. Oh, saya mau ambil yang di Iya. tengah jalan cerita, enggak. Arc Bener-bener pertama dari itu ya, nol. arc long ya. Tapi sepertinya kalau dari trailer bakal banyak penyesuaian karena cuman 8 episode. Sampai arc long itu kan panjang ya. Tapi 8 episode ini Ya. apakah akan sukses, kita lihat aja nanti di 31 Agustus. Iya. Deket kan? 2023. 2 bulan lagi. 1 bulan dikit-dikit lah. Iya, 1 dan bulan lewat-lewat. Tentunya diumumin juga seri-series dan film-film Netflix lainnya ya, kayak apa Elite, terus Never I Ever, ya. Ada Bridgerton yang baru. Bridgerton. Banyak sekali. Sama ini apa? Siapa namanya? Fubar filmnya, terus film Gal Gadot juga. Iya, ada deh, banyak deh pokoknya. Iya, gitulah. Nah, Dan hot topic selanjutnya nih ya. ini sempat rame kemarin ya. Gila. Besok juga baru mulai syuting pertama. Jadi 2 hari yang lalu ada press conference ya. Ini film adaptasi webtoon lokal dengan total 895 juta pembaca. ya, Lebih ya. plus pembaca si webtoonnya ya. Judulnya Pasutri Gaje. Iya. Resmi digarap jadi film ini ya. Iya, Judulnya resmi, Pasutri Gaje dan diperanin oleh Reza Radian dan Bunga Citra Lestari. Ya, ini jadi menandakan ini ya, comebacknya mereka sebagai duo. Iya, Iya. duo. Terakhir di ini ya di My Stupid Boss. Dan Dua. itu bagus banget. Iya, ngakak chemistry-nya. ngakaknya gitu. Jadi Habibie Ainun. Oh iya, Habibie Ainun. My Stupid Boss sama My Ini. Stupid Boss 2 Iya. gitu. Jadi kalau dulu pasangan suami istri yang wow gitu. Iya. Pasangan bos dan karyawan yang gitu. Iya, Karena ngakak ya. Iya. Nah, sekarang pasangan suami istri yang Yang kocak juga ya. Iya, maksudnya kocak Iya. gitu. Tapi rame diomongin soal poster teasernya yang pakai AI nih. Iya. Jadi Ini jadi banyak perdebatan ya. masih harus ditelaah telisik lebih dalam. Tapi yang jelas namanya film harus ada materi visual. Iya, Materi namanya visual harus disiapkan lebih baik lagi ya, karena materi visualnya. AI kan yang kita tahu art yang instan. Sementara ini film yang diadaptasi dari webtoon yang ada artis gambarnya gitu. Ini artis gambar gitu. Kenapa nggak dipakai di studio gitu? Ya itu agak disayangkan ya. Tapi mudah-mudahan juga kurang tahu detail. ada solusi jalan tengahnya yang lebih baik. Betul, Oke. betul. Tapi nih ya, sebelum kita lanjut ke tapi ini bisa di-refresh gak, Re? Bisa dong. Coba refresh dulu. Coba ya, kita sambil baca-baca komentar dari Sobat Langit Musik. Hai, ada hai nih dari habis nonton film juga. Ini akunnya kita ketik hai. Ini harusnya mungkin siapa ya, nggak tahu nih. Gak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ngomong-ngomong soal film Indonesia ya. Ini kan ngomong-ngomong film adaptasi webtoon ya. Ini tuh sempet, mudah-mudahan bisa jadi tren ke depannya lebih banyak lagi ya. Karena banyak banget webtoon Indonesia yang sukses gitu. Sampai diadaptasi ke berbagai bahasa, dibaca oleh ratusan juta pembaca gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini jadi tren nih. Karena sebelumnya tuh udah ada belum sih? Ada. Udah ada kan ya? Ada. Apa aja tuh, Re? Jadi adaptasi film Indonesia yang merupakan adaptasi dari webtoon lokal. Atau komik. Ya, atau komik digital lokal. Itu ada Terlalu Tampan Ari Irham. Oh iya benar. Iya kan ya? Itu gue suka banget sih, ngakak gitu. Bagus. Itu emang ngakak sih, emang komedi banget sih. Udah gitu nama-namanya stay true to the character gitu, Iya. kayak Pak Arcewe. Dan ini kayaknya debutnya Ari Irham bukan sih? Atau bukan ya? Salah satu kayak Debut tahun-tahun awal dia sebagai aktor dan layar lebar ya. Kan Terlalu Tampan tuh pasti beban ya buat aktornya. Ini dia tampan apa sih? Tapi emang di film ini Ari Irham digambarin ganteng banget. Dan ini apa, kalau nggak salah tuh ada ini apa, prostetik hidung. Oh gitu. Iya, biar semakin nih, kayaknya biar hidungnya lebih keren nih gitu. Oh pantesan. Dia mukanya kan Indonesia banget ya Ari Irham sebenarnya. Tapi ini tuh berasa kayak ganteng Korea gitu, opa gitu jadinya. Bagus sih. Terus ada Eknoid. Ya, Eknoid ini Morgan Oe dan Sheila Dara. Terus ada series juga. Ya, apa tuh? Kode Helix. Ini gue suka banget. Ya. Ini bagus banget. Soal
hacking gitu, hacker gitu. Ini Yes, bagus, silakan dibaca juga di ini ya. Dan ada di video seriesnya. Terus tadi juga Terlalu Tampan dan Eggnoid ada di Netflix kalau nggak salah. Ya. Terus Itu filmnya V Cinema Pictures ya. iya. Kalau Code Helix video produksinya video. Terus jatuhnya video original series berarti. iya benar sekali. Terus ada juga film terakhir nih, Virgo and the Sparklings. Itu bukannya BCU? Iya, Bumi Langit, tapi dia tuh kenapa jadi film ketiga gitu, installment ketiga padahal bukan karena ini ya karakter yang besar gitu. Ada komiknya Bumi Langit yang diterbitin versi webtoonnya. Webtoonnya populer. Iya, diadaptasi ke berbagai bahasa, bahkan lisensinya dibeli sama Korea untuk dibikinin jadi drakor. Jadi memang ini ya, mudah-mudahan ini bisa jadi tren ke depannya. Lebih banyak lagi film-film ini. I see. Tapi ya Rey ya, ngomong-ngomong soal tren, asik. Ini kita bridging-nya bagus ya. Iya. Nih, yang tadi kita bilang di awal ini jadi topik utama kita. Film-film atau tontonan yang jadi trendsetter di dunia film atau di luar dari kehidupan sehari-hari penontonnya gitu. Kalau yang kita sebutin barusan tuh contoh tren film Indonesia dari webtoon gitu ya. Iya, itu jadi film. Dan ini juga kalau gua kasih contoh yang pertama ya. Kita langsung masuk berarti ya pembahasan topik utama. Nih kayaknya ngeri sedap nih berpotensial jadi tren ke depannya. Karena sebagai trendsetter apa? Film-film yang hyperlokal. Hyperlokal itu film yang mengangkat kedaerahan gitu ya. Jadi ngeri sedap ini kan sangat Batak. Syutingnya pun di Batak, aktor-aktornya orang Batak semua. Syutingnya pun di Sumatera Utara, aktor-aktornya orang Batak semua. Gitu kan. Bahkan banyak krunya melibatkan bener-bener asli orang Batak. Penulisnya pun orang Batak gitu. Jadi hyperlokal banget. Dan apa ya? Menariknya adalah kita jadi bisa ngelihat ternyata orang Batak di sana tuh kayak gini. Untuk industri kita, industri hiburan kita kan sangat Jakarta ya. Jadi kalau ngelihat yang hyperlokal gini tuh fresh. Jadi ngelihat hal yang baru gitu. Jadi bisa mengerti kalau ini loh Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak gini nih. Nih saudara kita yang jauh di sana tuh kayak gini, kita jadi bisa lebih ngerti. Gue sih sukanya itu ya lokalnya. Mudah-mudahan jadi tren. Lawakannya dan apa ya? Conversationnya ya. Dialognya full bahasa daerah ya. Benar. Mungkin ada beberapa bahasa Jakarta lah, tapi lebih didominasi bahasa daerah. Benar. Terus juga isu sama dramanya tuh kental banget soal adat, istiadat di sana atau apa ya? Contohnya langsung deh Rey, yang mengikuti Ngiling Sedap nih apa nih? Apa tuh? Onde-mande. Onde-mande tuh banyak diomongin. Lu tuh lupa adat ya? Kayak gitu tuh itu bagus banget. Betul. Dan kalau on-demand ini salah satu marketing ininya ya. Marketingnya memperlihatkan ada percakapan pakai bahasa daerah. Jokes tongue twister ala Minang. Lucu banget. Dari dulu itu katanya sering masuk FYP di TikTok. Terus kemarin kita juga ngepost di Twitter dan sempet viral juga. Rame banget 2000-an retweet ya. Itu ya. Nah, sebenarnya sebelum ngeri sedap ada ini ya. Ada film-film film Indonesia yang ngangkat tema daerah kan. Tema daerah, tapi ada yang nggak berhasil, ada juga yang malah ngangkat trennya ke hal yang lain gitu. Kayak misalnya Yuni. Ya. Yuni kan sangat Banten sebenarnya. Orang Banten, tapi dia lebih ke trennya lebih masuk ke soal sexual abuse gitu. Terus ada apa lagi, Ray? Yowis Band ya, salah satu favorit gue. Yowis Band. Iya, itu sangat Malang ya. Iya, sangat orang Malang, tapi kayaknya ini dia tuh karena sama kuatnya ya. Ke daerahannya dengan dia mau ngebandnya ini. Oh iya, anak muda. Jadi anak muda trennya tuh lebih masuk ke ini ya, romansa anak SMA gitu. Iya, SMA mau masuk industri band gitu jadinya. Jadi ini pun jadi tren juga, melanjut ke Lara Ati, melanjut ke ini apa yang filmnya tentang Didi Kempot tuh. Apa sih itu? Kaum Ya itulah pokoknya, lupa lagi gua anjir.
Sobat Ambyar. Iya, Sobat Ambyar, ya. Iya. Sobat Ambyar. Itu ya. Terus bahasa daerah yang Jawa juga Pang in Love. Tapi ini lebih berasa ke anak-anak pangnya ya, anak band gitu-gitu. Terus yang dulu-dulu nih, Re. Apa? Kayak Denias. Ah ya. Denias itu lebih ke ngomongin sosialnya ya. Terus Laskar Pelangi. Ya. Laskar Pelangi trennya malah ke novel-novel adaptasi, Ya. film-film adaptasi novel gitu. Yes, betul, jadi betul. jadi mudah-mudahan lebih banyak hyperlokal yang lebih ngangkat soal budayanya gitu sih. Yes. Amin. Gitu Semoga ya. Gue juga pengen sih kalau tontonan kita semakin bervariasi, ada daerah mana ya secara nggak langsung kan itu bisa jadi bentuk edutainment. Iya benar. Lebih Edukasi. mengenal saudara kita yang di daerah-daerah lain gitu. Betul. Ini sebenarnya yang kedua nih lumayan hyperlokal juga. Ya. Nah ini ada hubungannya sama yang pertama ya. Iya, hyperlokal ya. Daerah tapi trennya berbeda nih. Trennya berbeda. Iya. Apa itu? Dilan? Dilan. Yes, betul. Dilan nih sangat fenomenal. Trennya masih sampai detik ini. Dia masih jadi film terlaris ke 3 besar kan? 10 besar. 3 besar masih loh, Dilan 2. Bukan yang pertama ya? Dilan, Kayaknya yang pertama lebih laku dibanding yang kedua. enggak, Dilan 2. Oh gitu. Lebih laku. Masih gitu. terlaris sepanjang masa Iya, top 10 masuk lah ya. top 5 lah bahkan. Ya top 5. Gitu. Dan trennya tuh banyak dia. Trennya gila sih. Yang paling ketara tuh jaket denimnya dia ya. Iya. Sama kamu nanya. Iya kok ya kita mau bahasnya pada jaket denim. Iya, sama aja. Karena si kamu nanya ini pakai jaket denim. Iya betul. Gitu kan. Makanya dia jadi Dilan. Dilan Cepmek. Iya. Walaupun sekarang rambutnya diikutinnya sama Pak Peter Perbakar ya. Ini yang sudah nonton Across the Spider-Verse. Iya. Oh iya, saya paham joknya Iya. Bang Upi. Iya betul. Gitu. Jaket denim dan quote kamu nanya. Sama sebenarnya ini juga sih dari film ini kayak kita sebagai netizen, kita sebagai orang yang nggak apa-apa untuk ngegombal itu cheesy. Ih gila sih. Ini bahkan ya saking ikoniknya itu sampai dijadiin tagline untuk Campaign, banyak brand. Iya, campaign marketing itu. Iya kayak banyak yang terinspired ya. Apa tuh kira-kira? Rindu itu berat, titik apa iya, gitu. rindu itu berat biar aku aja kayak bersihin rumah itu berat biar go clean aja gitu. Iya. Itu tuh kayak banyak gitu Iya, dulu kan. betul. Iya kan? Betul, Belanja itu berat biar yang belanja Iya, betul. pihak ininya, pihak aplikasi gitu loh. Banyak banget itu diadaptasi gitu. Terus yang di aku ramal kamu titik gitu. Iya. Hanya itu gila Iya. sih. Dan ini sangat Bandung kan nih, makanya tadi hyperlokal. Bahkan sampai dibikinin Taman Dilan. Yes. Taman Dilan di Bandung. Dibikinin Jadi biskuit tempat Dilan. wisata. Iya. Kalau biskuit ini treatmentnya agak menarik nih. Iya. Kerjasama dari pihak PH-nya dengan produsen makanan gitu. Iya, makanya Jadi ini makanan biskuit, ini makanan coklat, dikasihlah nama coklat Dilan, dikasihlah nama biskuit Dilan. Setahu gua kasus kayak gitu cuman ada di coklat Superman. Tapi kan dulu beda PH dong. Oh, beda Sampai PH. debat Iya antar kan? negara. Iya, bahkan sampai sama DC kan. Dan DC pun kalah kita sama coklat Superman. Iya, Tapi itu ya, sebuah kayaknya kalau nggak melewati film tuh, kalau dari novelnya aja susah jadi visualisasi. Iya. Oh, orang tren pakai jaket denim. Dan bakal nanti film selanjutnya, installment selanjutnya yang Ya. keempat ya. Itu Anchika 1995. Iya, itu ganti case kan. Tapi itu kita banyak banget yang nggak suka dan banyak juga yang suka. Itu salah satu konten paling viral kita di TikTok ya. Silakan dicek di habis nonton film di TikTok. Nah itu gue tunggu-tunggu sih. Karena Sama. Anchikanya pun dari JKT48 ya. Iya. Terus yang Zi, jadi ya. Jilan si Arbaniasis ya. Itu. Yang kalau kita trivia sedikit, Arbani itu sebenarnya pilihan PD baik dari pertama. pilihan pertamanya sang ini ya. PD baik ya. Wah ini nih Paradoks Papua. Halo Kak 101789523. Wah ini kayak buzzer RP ya. Enggak. Bukan. Ini baru join di aplikasi Oh iya, Langit belum Musik, ganti tapi username belum sempat ya. ganti username. Terima Iya. kasih sudah komentar ya. Ini Pak. Paradoks Papua nih Denias mungkin dia ngomentarin Denias. Benar. I see.
Nah itu ya tadi Dylan tuh salah satu yang paling fenomenal, Iya. menjadi trendsetter di mana-mana ya. Yes, betul. Iya. Bahkan si siapa pemerannya, Iqbal. Iqbal, berusaha banget pengen ngelepas Iya. dari image Dylan itu. Makanya dia nggak mau jadi pemeran Di di Anchika. 1995 mendengar kabar ya kayak enggak deh gitu. Udah deh Orang yang gitu. lain aja gitu. Oke, kita lanjut lagi ke film selanjutnya apa nih, Ray? Yang kalau saya Hmm. generasi milenial yang masih merasakan efeknya sampai detik ini juga adalah Ada Apa Dengan Cinta. Widih. Kenapa lu jadi puitis kah? Bukan Atau jadi ngoleksi buku-buku puisinya Hairil Anwar? bukan. Dian Sastro dan Nick Sap ya. Nick Sap. Jadi tuh apa ya? Cowok yang puitis tuh masih Anggap sebelah mata dulu. kayak kalau dulu kan kayak image-nya gimana sih gitu. Iya. Tapi kalau sampai detik ini tuh setelah film itu dan sampai detik ini tuh masih ada sebuah apa ya bilangnya ya? Kesannya cowok puitis tuh romantis. Iya, gitu. masih ada netizen orang-orang yang menganggap kalau cowok puitis tuh image-nya ya dia kalau urakan tapi hatinya baik gitu. Selalu pikirannya kalau dia puitis hatinya baik. Oh, Tinggal ini secara ya. visual kita suka nggak suka aja gitu. Fiersa Besari gitu ya. Iya, benar kan? Benar kan? Iya, Benar kan? iya. Ya pokoknya kalau puitis titik-titik kalau Zari Henry. kalau puitis tapi titik-titik hatinya baik gitu. Oh, benar. Puitis itu kayak kalau misalkan apa sih yang di pelajaran SMA matematik kan yang ada apa sih logika berpikir yang ada tanda panahnya. Nah, cowok puitis tanda panah jauh, hatinya baik. Oh gitu, bisa dibilang gitu ya, romantis lah paling enggak ya jatuhnya. Yes, Ini tuh kadang sampai sekarang kayak, ayo sok cool lu, bukan Rangga gitu kan, kayak banyak banget yang atau couple-couple di film-film terbaru tuh kayak, ini sih gak se-ikonik Cinta dan Rangga. Iya. Selalu gitu. jadi sampai tolak sekarang. ukur. Sampai Gita Cinta kemarin kan, ini gak se-ikonik Ini Cinta Rangga. Galihnya kayak kurangnya gitu. Galihnya kurang kayak Rangga lah. Kenapa dibanding-bandinginnya sama Rangga? Ada Apa Dengan Cinta? Artinya kan Rangga di ada AADC itu sangat se-ikonik itu gitu. Se-ikonik itu sampai Karakter yang puitis tuh se-ikonik itu melekatnya ke Rangga. sampai Nick Sap itu sekarang tuh apapun pokoknya dia tuh selalu dibilang Rangga sampai sekarang gitu. Gila sih. Tapi emang dia secara person juga sangat bagus ya itu kayaknya gila. Please banget ya kalau misalkan Nick Sap besok kan dia gabung di Bumi Langit Cinematic Universe ya. Jadi Aquaman Jadi ya. Aquadanus. Please banget jangan ada netizen yang kok nggak puitis gitu kayak. Dia udah ganti dia lagi main film yang lain gitu. Iya. Jadi jangan inilah. Iya. Jangan memaksakan. Ya tapi nggak kayak gitu loh, soalnya kan di film kayak Aruna dan Lidahnya dia nggak puitis juga dan tidak diprotes kan. Iya. Tapi dia jago masak. Jadi orang-orang dia jago masak tetep gitu. ya. Perfect banget ya. Cowok udah ganteng. Iya. Privilege-nya mantep banget. Katanya gue denger dari gara-gara film Aruna dan Lidahnya dia dapet job ngiklan ini perabotan masak. Oh iya. Gak bercanda. Dan ini juga maksudnya nggak cuman Rangga yang puitis, tapi Cintanya juga ngasih efek kayak rok pendek, cewek ngegeng, atau mading. Zamannya tuh mading. Mading kayaknya sampai detik ini SMA tuh masih ada ya, masih anak mading sih memperkaryakan. Ayo bikin majalah dinding gitu. Majalah dinding dan ikonnya tuh ya ADC gitu. Yes, betul. Bahkan sampai puluhan tahun dibikin ADC 2, terus lanjut lagi Mili Mamet. Itu kan berarti ini banget dan sukses dua-duanya gitu kan. Iya, gue paling inget tuh yang di Mili Mamet salah satu joke terakhirnya tuh. Apa tuh? Yang kamu lakukan ke saya itu jahit. Itu bahkan ya sampai Dian Sastro nikah sama suaminya yang sekarang pun pada menyayangkan, kenapa enggak sama waktu itu kan gila loh sampai segitunya. Ya kan hidup orang masa diatur oleh lagi juga beda agama kok. Waduh. Oke, kita lanjut lagi ke film selanjutnya. Ini gila juga sih, ini beda genre yang sangat fresh waktu dia muncul. The Raid. Gila sih. Sergapan ya. Iya, emang ada judul Indonesianya. Bahasa Indonesianya sergapan. Tapi nggak ada judul Indonesia kan, The Raid aja gitu. Ini gara-gara film ini Iko Uwais tuh mendunia. Iya.
Itu jadi kayak apa ya? Dari film Indonesia menjadi sebuah tren, aktor-aktornya The Raid Mm-mm. itu besar kemungkinan mendunia. Mm. Siapa? Iko Uwais, Yes. Joe Taslim, Yes. Yayan Ruhian, Yes. Cecep Arif Rahman. Yes. Gila. Heeh. Semuanya tuh. Buktinya Iko Cecep Yayan. Nggak cuman itu doang. Apa? Reza Hetapi. Nah, ya. Reza Hetapi harusnya main di Civil War loh. Tapi karena Tapi dia di-cut. katanya ini apa, dia kayak ada miskomunikasi NDA. Jadi Iya, pokoknya lu gitu. nggak boleh, kayak lu udah melanggar kausal yang ini, pasal yang ini. Oh, maaf gitu. Jadi di-cut dia ya. Harusnya di Captain America Civil War dia ada. Yes. Gila sih. Betul. Ray Sahed tapi apa? Enggak. Enggak. Terus nggak cuman aktornya yang jadi mendunia ya. Mm-mm. Mendunianya kemana aja nih? Nih. Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman paling Bertiga. gede di mana? Yayan, Cecep sama Iko itu pernah satu Di Star Wars ya. Iya, Star Wars episode 7. Terus Yayan dan Cecep ini di John Wick 3. Iya, betul. Terus Iko Uwais banyak lah sekarang proyek Ya, keluarnya. Iko Uwais jadi gurunya di The Warrior bukan sih? G.I. Joe. Originnya ini siapa? Snake Eye Terus Origin. The Warrior. Terus Joe Taslim tuh di Mortal Kombat. Joe Taslim itu pernah di Star Trek juga. Oh iya. Dia jadi nomor 2 terkuat musuh. Mm-mm. Jadi jadi tangan kanan musuh. Mm-mm. Adegannya keren banget gitu. Dia make upnya alien, tapi berantemnya pakai silat. Aduh. Dia olahraganya apa? Ya begitulah ya. Iya, dia ini judo apa kayak judo sih? Iya. Gitu. Pokoknya dia atlet ya. Dia atlet. Bayangin make up pakai wajah alien, udah kayak kulitnya nambah segini, badannya di bulky gitu, tapi hand to hand combatnya masih bagus gitu. Dan selain aktornya banyak lagi martial artis yang masuk ke dunia film. Iya. Kayak si siapa tuh? Yang lagi naik sekarang Reza Hilman ya. Reza Hilman itu yang main di film MRS Ben and ada, Jody. Ben dan Jody ada. Nah, di MRS juga kan ceweknya Agnini. Iya. Agnini Hak itu juga taekwondo. Terus Kelly Tandiono gitu-gitu kan. Semuanya jadi banyak banget yang terlibat gitu. Dan kita sih melihatnya dari The Raid-nya. Awalnya The Raid. Titik nolnya The Raid. Wah, ini bisa nih film action sebegininya, aktor-aktornya bisa ke action yang mana lagi nih. Bener. Iko aja jadi ini loh, Expendable 4. Expendable 4 Coming jadi soon ya. musuh bahkan. Iya. Benar-benar. Iya, jadi villain. betul. Oke, itu silat juga jadi mendunia, Re. Gara-gara itu Captain America Winter Soldier Iya, Winter mereferensikan The Raid untuk koreografinya. Yes, betul. Terus adegan scene ikonik si Iko lawan Cecep Arif Rahman di The Raid 2 itu direferensiin di manga-manga terkenal kayak Jujutsu Kaisen. Aduh, ini ya yang apa? Senjatanya yang celurit Iya. di situ. Kan pas posisi gitu kan Jujutsu Kaisen sama satu lagi tuh ada di Chainsaw Man. Chainsaw Man. Iya. CSM. Gila, itu gokil banget sih The Raid. Iya, betul. Trendsetter kan jadi bela diri ya. Gila, Yes. gila. Chris Evans jadi ini ya. Chris Evans. Gareth Evans jadi ini juga portonya dia buat garap film Film-film luar lain ya. lagi gitu. Betul. Oke, terus Lanjutnya. ini gila sih. Ini berarti poin kelima. Ya. Tadi Dread ke 4 ya. Gitu. Poin kelima 5 cm. Iya. Sengaja kita posisinya ini bagus sih kayaknya kalau poin kelima sama-sama 5 cm. Iya, 5 cm ini gila sih. Ya. Gua apa ya? Antara seneng atau sebel sama tren yang dibangun sama 5 cm. Kenapa tuh? Karena sebelum 5 cm ini jadi film, waktu masih novel, gue tuh udah anak gunung duluan. Oh. Gara-gara 5 cm, gunungnya jadi rame. Ya bagus dong, berarti pariwisata Indonesia bertumbuh. Iya bertumbuh, tapi kerusakannya itu loh, sampahnya sih. Gue sebel sih, maksudnya harusnya ada kesadaran juga, lu pengen ikut-ikutan naik gunung tapi ya lu harus sadar alam juga. Bahkan sekarang kan anak gunung dicapnya sebagai perusak alam justru. Bukan pecinta alam tapi yang ngerusakin alam gitu. Oknum lah ya. Iya. Oknum. Gitu. Sama ini ya, dia salah satu yang gue baca-baca ya, quote motivasinya tuh cukup impactful gitu.
Kalau punya tujuan ya, punya Iya. mimpi itu taruh 5 cm di depan dahi. Iya, terus dibikin versi Indonesia, maksudnya versi orang kantoran. Kalau punya mimpi, tempel 20 cm. Jadi Kenapa ini duduk, terus 20 cm ke depan, layar monitor taruh, Oh. pakai post-it di layar monitor. Itu harus 20 cm apa bisa 21 Ya kan? atau 22? Enggak ya? Kan jarak aman mata ke layar monitor ya, 20 plus lagi. Iya. Ya Sama ini. minus gak boleh. 18, 19 gak boleh. Sama ini kalau nggak salah apa, kalau nembak cowok nembak cewek, cewek nembak cowok, bisa dibilang makasih. Oh iya. Tren juga kan itu kan. Makasih. Itu juga si Ralinsyah mesen mie. Mie instan. Waduh gila Pesan itu. mie instan dengan variasi yang menarik tuh. Sangat gila ya, dia apal banget. Nah ini sih anak gunungnya ini sih, gunung sampai sekarang masih rame banget. Walaupun apa ya, ujung-ujungnya nggak cuma gunung, tapi jadi anak senja, anak apa ya, puitis lagi, balik lagi tadi ke Rangga gitu kan. Mix and match in lah ya. Terus Rangga juga kan, Nicholas Saputra juga anak gunung kan di Sohoggi. Ih muter-muter ya. Aduh. Oke. Nah kita itu ya tadi ya. Jadi anak gunung, anak senja. Nah ini nyambung nih sama poin kelima, film kelima. Film keenam. Film keenam ya. Anak senja tuh selain gunung apa, Rey? Ya, ini datang dari filosofi kopi. Kopi. Ya, Iya. filosofi kopi ini sebuah tren. Ini lebih ke tren industri kopi di Indonesia sih, Gila sih. menurut gua. Ini Yes. bukan filmnya ya yang bukan ke tren industri film, tapi bahkan Tren ke lifestyle. society bahkan Iya, ya, lifestyle. Yes. Ini sama kayak 5 cm sebenarnya. Film Jadi- naik gunung mana lagi sih gitu kan? Iya. Nggak ada lagi. Kalau filosofi kopi itu banyak. Ini saya sebagai penikmat kopi ya. Kalau cerita secara industri kopi itu ada 3 wave gitu, 3 gelombang. Gelombang pertama industrial. Jadi kalau orang kerja, buruh, butuh semangat, minum kopi sasetan. Terus gelombang kedua itu kopi yang espresso machine. Jadi ada latte art dan lain sebagainya. Dan ada wave ketiga atau gelombang ketiga itu kopi yang dinikmati Kekinian lah ya. origin bean-nya gitu. Jadi bilangnya apa ya? Kayak metode seduhnya tidak menggunakan espresso machine. Tidak harus rintik seduh. Nah, melalui film filosofi kopi itu yang gelombang 2 sama gelombang 3 tuh makin terasa, makin tersadarkan sama netizen ya orang-orang di Indonesia dan pelaku-pelaku bisnis industri Indonesia. Jadi kalau Indonesia kan dulu sempat ada eranya datengin merek luar negeri. Itu yang mesin espresso doang nih. Sekarang banyak kopi-kopi yang ini kita ada metode seduhnya kayak gini-gini. Nah, ini kan udah termasuk yang gelombang ketiga nih. Yang seduhnya pakai saringan segala macam, itu kan secara nggak langsung ya orang ternyata bisa ya menyeduh kopi kayak gitu. Itu datangnya dari si filosofi kopi kan. Ben dan Jody karakternya bisnis kopinya pun bisa dibikin semenarik itu, kayak ini ada ini quote-quote-nya. gila sih, ini wave ketiga ya. Walaupun wave ketiga bukan karena filosofi kopi juga, tapi ada kayak Pasar Santa dulu. Terus ada sekolah-sekolah barista dari Pasar Santa, dan akhirnya gara-gara itu muncullah kalau nggak salah novel Madre ya. Di dalam bukan novel sih, itu jatuhnya kumpulan cerpennya si Dewi Lestari. Di dalam salah satu cerpennya itu judulnya Filosofi Kopi. Dari cerpen itu dibelilah lisensinya sama kerjasama bareng. Kerjasama lah, bukan dibeli bahkan. Dibelilah Cinema. sama Visinema dan dibikinin film Filosofi Kopi. Dibikinin kafe di Jakarta, di Jogja. Ada. Di Jakarta pun udah berapa cabang gitu. Bahkan jadi bisnis beneran gitu. Filosofi kopinya ini gila sih. Yes. Dan gila ini ya, karena tadi hubungannya sama anak senja, di salah satu film filosofi kopi kan ada band 420. 420 ini. Jadi lagunya tuh senjanya tuh aneh, lebih bahaya ini. Di 420 ya. Iya, terasosiasikan gitu jadinya. Tapi itu gila sih. Sembilu yang dulu itu tuh. Biarlah berlalu. Itu tuh meledak banget sih 420 gara-gara itu ya. Yes. Betul. Terus apa? Nggak cuman kopi
coffee shop kekinian ya yang muncul ya. Walaupun kan ada tuku juga dan lain-lain. Tapi coffee shop pakai VW kombi. Ya, truck ya, Gila. food truck gitu Food istilahnya. truck, iya. Itu Kemana-mana. gara-gara Philcop juga sih. Yes, betul. Jadi kayak yang paling sederhana tuh kalau misalkan ke kafe kopi kekinian, kita sebagai calon pembeli yang bingung, yang nggak tahu ngerti kopi, barista atau kasirnya tuh pertanyaannya udah suka kopi yang apa, suka rasanya yang kayak gimana, bold kah, asid kah, apa segala macem, taste dari kopinya gitu. Terus sih kita langsung masih nge-freeze gitu ya. Iya kayak oh ada gini tuh diajarin dulu 5 menit gitu. Oh oke, pilihannya yang ini. Yang murah aja. Biasanya tuh kalau ngeliatnya paling murah tuh espresso. Di atas kan. Pas pesan espresso datangnya cuma gelas kecil. Terus bingung. Yang penting kalau misalnya punya pelanggan yang bingung gitu, yang penting bukan dijulitin ya. Iya betul. Ada Tapi tuh ya yang dijulitin. Tapi kan ada ini juga, kalau itu dari kasir atau pelayan ke pelanggan, berlaku sebaliknya juga. Kadang-kadang ada netizen, ada oknum lah ya, datang ke kafe, kayak yang terjadi di film Filosofi Kopi. Apa Jadi tuh? kan ada satu adegan si Jody ya, yang diperankan oleh Rio Dewanto, bandnya tuh belum datang ke kafe. Terus ada cameo Joko Anwar. Gue minta americano dong gitu. Terus si Jody kan biasa dia kerjanya akuntansi dia lebih ke marketing dan bisnis dari kafenya, bukan ngebaristain kan. Dia nanya americano 1 pakai gula nggak? Americano pakai gula gitu. Nah ini tuh kejadian juga di real life gitu, kalau misalkan ada beberapa coffee shop yang mungkin biasanya customer yang datang ke tempat dia minta gula. Ya jangan dijulitin dong, kayak pas kalian pesan americano, kasirnya nanya pakai gula nggak mas gitu. Gitu itu tuh kocak tuh kayak. Tapi gila sih, gue pernah. Lu pernah yang ke Melawainya nggak? Philcop Melawai? Belum. Itu cozy banget, Rey. Iya seru ya. Cozy banget, gila. Enak banget sih. Iya. Bahkan katanya dari situ kan ngobrol kan. Banyak juga dia nemuin case filmnya gitu dari barista juga gitu loh. I see. Atau dari pengunjungnya gitu. Jadi dari ngobrol-ngobrol. Bahkan kayak Handoko Hendroyono kan sampai ngebuka M-Block, ngebuka apa itu kan ya dari Philcop juga gitu. Ya, gila sih. Keren. Sebenarnya dari 6 judul ini sebenarnya masih banyak lagi. Banyak. Ini kita bentar lagi udah mau habis durasinya. Mendingan kita sebutin kayak apa ya namanya? Runner up. Bukan runner up. Nama duo kita ya jadi. Apa mention? Honorable mention ya. Oke. Film Indonesia yang lainnya ya. Sempat menciptakan tren ya. Bener banget. Sempat ini menciptakan kalau gue inget Realita Cinta dan Rock and Roll. Trennya apa tuh? Trennya anak band atau anak musik, pecinta musik aja yang bukan cuman cinta musik tapi gaya kayak anak band. Terus apa? Gak boleh beli baju. Poni-poni punk gitu, emo yang tuh kayak Sasuke ya kan, rambutnya gitu, terus baju distro. Iya. Dan celana boxer. Keluar pakai celana boxer tuh waktu itu banyak banget kayaknya. Berasa kayak Vino dan Junot mereka. Pasca ini ya realita cinta and rock and roll. Masalahnya kan Vino Junot pas buka baju badannya bagus ya. Pakai boxer tetap bagus. Kalau yang lain kan kalau kita kelihatannya jamet gitu kan. Waduh. Ya. Nah, itu Realita Cinta dan Rock and Roll. Ada lagi yang lain? Apa tuh? Kalau lu ada nggak? Kalau gue ini apa? Tarik Jabrik ya. Tarik Jabrik. Pada masanya Changcuter kan walaupun memang ini mix ya antara Changcuter duluan yang bikin tren terus dibikin film atau Changcuter udah punya tren duluan pas film trennya makin gila. Iya, jadi kayak semakin menggaungkan lah. Itu tuh kayak One Piece deh. Tarik Jabrik. Bukan Nakama. Iya, bukan. Jadi fashion ini ya, rambut laki-laki ya. Rambut bob. Enggak, cewek juga. Di zaman pensi-pensi tuh cewek juga ikut-ikutan. Rambutnya Kibil sama siapa? Lupa. Dipa. Dipa mah basisnya. Celana pensil. Celana pensil, terus anak motor. Terus anak motor tuh yang Bandung tuh Tarik Jabrik gitu, teriak-teriak gitu. Iya. Gila sih itu.
Ya. Dan ini ya si wordplay tarik jabrika itu juga bagus sih. Sangat catchy untuk diadaptasi sama orang-orang. Enggak. Terus selain tarik jabrik ada catatan akhir sekolah. Yes. Ini tuh kayak muncul dari sini tuh kan dulu kan cuman buku tahunan ya. Kalau ini tuh kayak persembahan bikin video-video gitu. Ya, perpisahan gitu ya kan kayak anak-anak cabut di videoin, terus ada yang mesum di belakang sekolah di videoin. Terus kayak sebenarnya nggak boleh ngevideoin tapi guru lagi ngajar kayak sembunyi-sembunyi gitu. Bahkan dari bawah kolong meja. Skandal yang dilakukan guru di videoin kayak di film ya gitu kan. Jadi ini menarik banget sih. Jadi tren anak SMA setelah betul. Itu gitu kan. Terus ada ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta tuh ini jadi tren dan jadi apa ya bilangnya semacam agak pakem. Genre bahkan genre. Jadi kayak genre drama romansa religi. Iya. Harus ada A B C D E dan poligaminya. Bukan. Sebagai tolak ukur atau banding-bandingin. Kalau misalkan ada film drama religi roman terbaru nih. Kadang-kadang tuh reviewer tuh masih membanding-bandingkannya sama ayat-ayat cinta. Bener. Kayak ini harus ada adegan yang ngejelasin dramanya, romance-nya, religinya gitu. Dan ayat-ayat cinta gue 2 kan ada sci-fi ya, science fiction ya. Dan itu masih luar biasa tuh sampai sekarang tuh. Face off ya. Tapi bahkan film-film drama religi romansa sampai sekarang tuh tropenya masih kayak gitu, kayak seorang suami punya istri tapi ada orang ketiga yang ingin dinikahi lagi, atau kayak faktornya datang dari luar. Iya, gitu. atau tidak apa ya, dijodohkan tapi nyari orang ketiganya. Gitu. Muncullah kayak kemarin, surga yang tak dirindukan. Terus ada Hati Suhita. Iya, terus Wedding Agreement. Sebenarnya trennya tuh langsung cepet tuh dari ayat-ayat cinta langsung Ketika Cinta Bertasbih. Yes. Itu. Betul. Terus sekarang Wedding Agreement yang baru bahkan ya. Ini wave baru nih. Wave baru lagi muncul lagi nih. Wedding Agreement, terus Hati Suhita yang tadi lu sebutin ya. Terus di seri-series view dan video juga banyak tuh. Ada judul-judul yang yang kayak kita bilang ya, trendsetternya ayat-ayat cinta. Iya, 99 ayat di langit. Apa sih? Itu panjang judulnya. Gitu. Ada. Pokoknya gitu. Ya. Gokil ya. Banyak. Gundala men. Apa tuh? Lupa. Tren superhero, walaupun menyurut sekarang gara-gara pandemi sih, gue sih nyalain pandemi ya. Padahal sebelum Gundala tuh ada Garuda New Superhero ya. Film Indonesia yang... Enggak, itu bukan film. Gue baru mau ngomong nih. Yang apa tuh? Dia mengklaim kan film superhero Indonesia pertama. Pionir, iya. Padahal Azrax. Enggak. Waduh. Iya, dari Gundala. Walaupun emang ini kan project yang panjang franchise sebenarnya. Tapi dari Gundala, walaupun diteruskan Sri Asih dan Virgo, dari Gundala muncullah Gatot Kaca. Muncullah Skylar pengen melanjutkan, walaupun Skylar duluan ya sebenarnya konsep Valentine. Iya, terus apa ya sebelumnya? Volt itu masih tahap konsep video. Iya, bahkan sampai sekarang belum berani di ini. Terus ada ini yang Sakti. Terus Wiro Sableng. Iya, gitu loh. Itu franchise yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya, walaupun mudah-mudahan berlanjut terus. Amin, ya Bumi Langit ya. Kita sebut Gundala sebagai calon trendsetter film superhero Indonesia. Udah trendsetter, udah muncul trennya, mudah-mudahan trennya berlanjut. Iya betul. Ya, gitu loh. Sip, itu dia ya bahasan-bahasan tentang film Indonesia ya kali ini kita ya. Kenceng banget tentang film-film yang berhasil menjadi tren di industri film ataupun di society. Hidup sehari-hari kita. Bener banget. Mungkin sampai situ aja kali ya. Yes, betul. Demikian ya buat episode Siniar Habis Nonton Film kali ini. Kalau ada saran dan kritik bisa dikirim langsung via sosmed kita di TikTok, Twitter dan Instagram dengan username @habisnontonfilm, sama semuanya. Atau di sosmednya mana? Langit Musik tentunya. Bisa. Jangan lupa install aplikasi, walaupun udah pasti install kalau dengerin sini. Atau
follow sosmednya Langit Musik Yes, gitu. betul. Lanjutkan, Re. Sip, Ditutup aja. Saya Ray dari Habis Nonton Film. Iya, terima kasih sudah mendengarkan ya. Bersama gua pamit undur diri. Sampai jumpa di episode dari selanjutnya. Senior Habis Nonton Film selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah mendengar.